Halo Tangkurak Squad di Seantero Nusantara, balik lagi dengan kami Santuy Sinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik, oke? Amin. Kali ini film yang menceritakan tentang sebuah mobil super edun yang menjadi legenda jawara balap bersama kisah misterinya. Karena siapapun orang yang memilikinya sampai detik ini belum ada yang mampu selamat. Tentunya penuh dengan aksi epik yang semoga bisa menghibur menemani kita bertangkurak ria bersama. Oke, tanpa banyak cekah pamatuk, don't go anywhere, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Wangan Midnight. Sebelumnya sambil ngopi simak dulu, oke? Jadi buat kalian yang suka cari kesibukan lain, saya baru aja dikasih rekomendasi nih tentang sebuah aplikasi baru yang kekinian banget pokoknya, yang bisa bantu saya mendapatkan income tambahan. Nama aplikasinya yaitu Binomo ya, Brad. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi. Lah terus gimana cara pakainya? Jadi caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan kita lihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Nah, di sini saya pakai akun real ya, Brad, bukan akun demo, dan saya akan mulai invest senilai Rp700.000. Dan karena menurut analisa saya trennya lagi naik, maka saya akan pilih naik. Dan wow, berhasil, Brad. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan atau aktivitas baru saya buat cari income tambahan. Kalian bisa mulai dengan modal hanya $10 aja atau senilai Rp140.000, dan kalian bisa berpotensi meraih income tambahan. Buat bradku yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya, jadi modal kalian bisa beresiko. Dan khusus buat kalian, saya infokan bahwa ada kode promonya juga nih. Kode promonya buat apa? Tentu aja buat dapetin bonus deposit di akun kalian ya, Brad. Jadi yuk, bisa yuk, langsung download aplikasi Binomo atau klik link di deskripsi ya. So, buruan gaskeun. Di awal diceritakan tentang seorang dokter ahli di bidang bedah bernama Tatsuya, yang saat itu lagi terlihat menemani seorang wanita bernama Eriko. Dia lagi berziarah ke tempat di mana kakaknya meninggal akibat kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu. Sekilas diperlihatkan sebuah flashback yang menunjukkan bahwa Tatsuya si dokter itu punya hobi nyeleneh, yaitu balapan liar di sebuah jalan bebas hambatan bernama Wangan. Dan dari sana pula diketahui mendiang kakak Eriko meninggal akibat kecelakaan saat balapan dengannya. Karena itulah Tatsuya merasa sangat bersalah dan memutuskan untuk mendedikasikan waktunya demi menemani dan melindungi Eriko. Walaupun faktanya sampai saat ini dia masih meyakini bahwa mobil yang digunakan mendiang kakaknya itu merupakan mobil iblis dan bukan mobil sembarangan. Di malam itu pula terlihat dua orang pemuda yang masih duduk di bangku OSIS tingkat SMA bernama Akio Asakura dan sahabatnya yang bernama Masaki. Dengan menggunakan mobil Nissan 300ZX Z32, mereka terlihat lagi menggoda wanita ABG untuk diajak berkencan. Tapi tanpa disengaja saat mereka melintas di jalan Wangan, Akio melihat sebuah mobil melaju dengan sangat kenceng banget, hingga dia terpacu untuk mengajaknya balapan. Ternyata mobil itu milik Tatsuya yang saat itu lagi mengantar Eriko untuk pulang. Dengan mobil Porsche 911 Turbo tahun 87 yang dijuluki Blackbird itu, malam itu Tatsuya mengabaikan tentangan balap dari Akio dan dia langsung tancap gas meninggalkan mereka.
Keesokan harinya seperti biasa, Akio dan Masaki terlihat akan berangkat ke sekolah dan akan menceritakan kejadian semalam kepada Takahashi yang merupakan kakak dari Masaki, juga merupakan seorang montir senior spesialis tune-up, dan wajahnya itu mengingatkan saya pada Kang Sule atau mungkin Bang Haji Roma Irama gitu. Dan saat itu pula, Akio mengurungkan niatnya saat Takahashi mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat hingga di hari itu dia malah bolos sekolah. Oh, so da, Akio. Nanka ii iko atsu aru ka mitoite aru ya. Mata sabori ka omae. Hiru made ga iku kara. Ternyata mereka pergi ke sebuah tempat semacam pengepul mobil bekas yang udah gak layak pakai dan akan didaur ulang. Dan Takahashi berniat membeli mobil yang masih bisa diperbaiki. Tapi di sana pula, Akio terlihat bengong saat melihat sebuah bangkai mobil Nissan Fairlady Z jadul yang teronggok di pojok rongsokan itu. Dan seperti cinta pada pandangan pertama, ternyata Akio sangat terobsesi membeli mobil rongsokan itu untuk diperbaiki. Dia minta kepada Takahashi untuk mengabulkan keinginannya itu. Terlebih saat pemilik tempat rongsokan itu memberitahu bahwa pemilik mobil itu sebelumnya punya nama yang sama dengannya, yaitu Akio Asakura. Asakura Akio? Mashi? Kino paama shippai shita no?そんなことじゃねえよ、バカ。ありえるか、こんなことったら。確かに。ピロ足にローター、車庫帳にスタビ、ヘルに一発にきっちり乗せ替えてやがる。ツインターボじゃねえか。Walaupun faktanya pemilik sebelumnya telah meninggal akibat kecelakaan menggunakan mobil itu, tapi seperti yang terhipnotis, Akio tetap bersikeras menginginkan mobil itu. Akhirnya Takahashi menyetujui permintaan Akio dan dengan segera mereka merombak mobil itu walaupun dengan berbagai cara, hingga Akio rela menjual mobil keren Nissan merahnya itu demi bisa memperbaiki mobil rongsokannya, Edun. Akio juga rela bekerja siang malam dan mengabaikan sekolahnya padahal udah kelas 3 dan sebentar lagi akan lulus. Hingga masalah datang saat dia dipanggil oleh wali kelasnya akibat sering bolos sekolah dan terancam gak akan bisa lulus. Asakura yo. Mae ni mo yutta kedo, sumimasen. Saigo ni chance yaru kara. Shusseki nisu ga zenzen tari denai. Tapi dasar keras kepala juga pengaruh dari jiwa mudanya. Akio malah memutuskan untuk tinggal kelas dan mengulang setahun lagi. Hingga wali kelasnya yang udah ngerasa soak menyerahkannya kepada wali kelas baru yang bernama Bu Guru Shimada. Singkat cerita, mereka berhasil merestorasi dan menghidupkan mobil itu. Kemudian Takahashi diberitahu oleh pemilik tempat rongsokan itu bahwa mobil itu adalah mobil kutukan yang berjuluk Akuma Z atau Iblis Z. Julukan itu tercipta karena sebuah mitos bahwa siapapun orang yang memiliki mobil itu akan mengalami kecelakaan tragis dan meninggal. Itu terbukti saat pemilik sebelumnya juga meninggal dengan cara yang sama dan ternyata korbannya itu adalah kakak dari Eriko yang dibahas di awal tadi. Tapi semuanya udah terlambat, mereka terlanjur menghidupkan kembali mobil iblis itu. Dan di malam itu pula, Akio berniat mengetes mobil impiannya itu untuk digeber secara maksimal di Jalan Wangan. Kejadian itu terlihat oleh seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai artis bernama Reina, hingga mobil Nissan GT-R-nya pun kewalahan untuk mengejarnya. Yang paling mengejutkan, di sana pula terlihat Tatsuya udah menanti. Kemudian dengan segera dia menyusul Akio dengan kecepatan penuh dan setelah berhasil membuntutinya bersama kode lampu dim yang diberikan Tatsuya itu, akhirnya mereka setuju untuk melakukan balapan. Gaskeun! Tatsuya kaget banget saat melihat plat nomor di mobil itu yang ternyata itu adalah mobil Iblis Z milik almarhum kakaknya Eriko yang tewas saat balapan dengannya tempo hari. Dan seperti yang mengalami dejavu, malam itu dia kembali merasakan suasana balap yang mematikan itu. Saat mereka lagi dalam situasi genting akibat saling overtake di kecepatan 220 km per jam, tiba-tiba Akio merasakan mobil itu seakan berontak dan sulit dikendalikan. Hingga saat mereka memasuki jalan sempit, mobil itu tiba-tiba lepas kontrol hingga Akio mengalami kecelakaan. Dari sana pula Tatsuya seakan ngasih informasi tentang misteriusnya mobil itu, bahwasanya mobil itu seakan punya perasaan dan nyawa sendiri, hingga dia seperti bisa menolak orang yang mengendarainya. Tatsuya paham betul karena emang dia juga sangat terobsesi dengan mobil itu dan beberapa tahun belakangan dia selalu menyelidikinya.
Kejadian itu pun akhirnya sampai ke Takahashi dan Masaki di rumah sakit tempat Tatsuya bekerja. Akio berhasil diselamatkan dan dijemput dengan kondisi luka ringan, walaupun mobilnya hancur dan gak bisa digunakan lagi. Keesokan harinya, Rena si artis yang melihat adegan balapan semalam langsung mempublikasikan kejadian itu dalam blognya, hingga fenomena mobil Iblis Z yang sempat tenggelam itu kembali viral di kalangan masyarakat. Dan faktanya, Rena juga punya passion di otomotif dan dia juga suka kebut-kebutan. Tapi dia merasa hidupnya terikat oleh aturan dan perintah manajernya, hingga dia hanya berani curhat tentang passionnya itu kepada seorang fotografer bernama Ishida yang punya mobil berwarna kuning berjenis Ferrari F355 GTS dan sama-sama penikmat balap. Takahashi sang mekanik betul-betul memperingati Akio soal mitos mobil itu, tapi Akio tetap keras kepala dan akhirnya Takahashi memutuskan untuk membantu memperbaiki mobil itu kembali. Wah, itu ya. Masaka. Sementara itu di tempat lain, Eriko akan melanjutkan kuliah ke negara Inggris. Semua itu dia lakukan demi bisa melupakan tragedi kematian kakaknya dan mobil iblis itu. Yang ternyata faktanya dulu dialah yang minta kakaknya untuk membeli mobil itu. Di hari itu pula Eriko diajak Tatsuya untuk sekedar jalan-jalan hingga saat mereka memasuki pom bensin, ternyata di sana tempat Akio bekerja paruh waktu. Dia kaget banget saat melihat Tatsuya yang menjadi musuhnya tempo hari dan saat itu pula mereka pun bertemu secara langsung. Dari kejadian itu, Eriko baru mengetahui bahwa ternyata Akio adalah pemilik baru mobil iblis yang menyebabkan kematian kakaknya. Perasaannya semakin gak terbendung saat dia mengetahui bahwa nama mereka betul-betul sama seperti sebuah takdir. Tatsuya juga sempat memberitahu Akio tentang mitos mobil iblis itu dan menyuruhnya untuk meninggalkannya. Tapi Akio malah yakin bahwa dia bisa menghentikan mitos yang selama ini beredar, dan dia malah kembali menantang Tatsuya untuk balapan. Daijoubu desu ka? Z wa kimi o korosu. Mada noru ki nano ka? Mochiron. Kore. Suigyo no yoru. Eriko minta berhenti di suatu tempat dengan alasan akan menemui temannya, tapi siapa sangka ternyata Eriko malah menemui Akio di bengkel sekaligus rumahnya. Karena diam-diam dia telah menanyakan alamat Akio dari bos tempatnya bekerja tadi. Saki no stand de kita no. Di sana Eriko menceritakan tentang perasaan yang terus menghantuinya mengenai mobil iblis itu dan meminta Akio untuk meninggalkannya karena dia merasa Akio adalah reinkarnasi dari kakaknya yang telah mati. Akio menceritakan dia mulai sangat terobsesi pada mobil itu saat melihat mendiang kakaknya bersama Eriko mengendarai mobil itu dulu. Dia tetap bersikeras untuk mengendarainya dan malah mengajak Eriko untuk ikut bersamanya dalam balapan melawan Tatsuya. Oi! Naze ano Z ni kotowatta ka? Suiyoubi. Dia terus berusaha menyeting mobil iblisnya itu agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dia juga terus berusaha agar mobil itu bisa menyatu dengan dirinya dan bisa menerimanya sebagai tuan barunya. Oh, iketen na. Kekkou giri-giri no tsun da kara. Idol oke. Oke, Z. Hingga saat malam balapan itu tiba-tiba Bu Guru Shimada wali kelasnya datang untuk berusaha membujuk Akio agar mau kembali bersekolah dengan disiplin. Tapi Akio malah mengusirnya karena malam itu dia akan melakukan balapan penting. Hayaku orite kure yo. Honto da zo. Konya dake wa dame nanda. Soko no touri o massugu ikeba. Singkat cerita, Akio bersama temannya telah sampai di titik kumpul yang disepakati. Di sana dia kembali bertemu dengan Reina yang ternyata dia juga sangat penasaran untuk bisa balapan dengan mobil iblis Z yang lagi viral. Dan kemudian akhirnya Tatsuya datang bareng Eriko yang ternyata diam-diam Eriko pengen banget ikut bersama Akio dalam balapan kali ini. Seakan ingin bernostalgia dan merasakan kembali sensasi saat bersama mendiang kakaknya. Nore ya. Ore no Z ni. Akhirnya balapan itu pun akan dimulai. Kali ini Takahashi bareng Masaki turut serta untuk menjadi pengawal balap. Rena pun mengikuti mereka secara diam-diam. Hingga Akio dan Tatsuya malam itu betul-betul mengerahkan semua kemampuannya.
Eriko sempat meminta Akio untuk menghentikan balapan itu, tapi Akio tetap ingin berusaha membuktikan bahwa mobil itu nggak layak disebut sebagai mobil iblis. Dan dia juga ingin membuktikan bahwa dia mampu menghentikan dominasi Blackbird-nya Tatsuya di trek ruangan itu. Hingga tiba-tiba keanehan gak masuk akal kembali terjadi saat Akio kesulitan mengendalikan mobil iblis itu. Hingga saat dia berhasil menyalip Tatsuya, tiba-tiba mobil itu oleng gak terkendali dan akhirnya... Mereka sangat beruntung karena kecelakaan itu nggak berujung fatal. Eriko semakin percaya mobil itu adalah sosok iblis yang berusaha merenggut nyawa siapapun orang yang mengendarainya. Tapi Akio ternyata malah tambah penasaran dan berusaha membalaskan dendamnya suatu hari nanti. Mantap! Keesokan harinya, Akio akhirnya bersedia untuk masuk ke sekolah dan menemui guru wali kelasnya yang ternyata sangat peduli padanya. Karena faktanya Akio saat ini merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya. Walaupun gak kurang materi, tapi perasaan dalam lubuk hati paling dalamnya gak bisa disembunyikan bahwa dia merasa kurang kasih sayang dan berusaha menemukan jati dirinya. Demo, mau jiko dake yamete yo ne. Kondo wa chanto nosete ne. Sumimasen. Rumi-chan. Yamero tte. Malam harinya Eriko terlihat lagi merencanakan sesuatu untuk perpisahan karena lusa dia akan berangkat menuju Inggris. Dia mengambil sebuah kunci yang ternyata kunci cadangan mobil iblis yang sempat disimpan mendiang kakaknya. Sementara itu di tempat lain, pagi harinya Akio bersama Takahashi terus berusaha memperbaiki kembali mobil iblis itu. Takahashi menyarankan Akio untuk melakukan servis besar termasuk overhaul agar mobil itu bisa kembali mendapatkan performa terbaiknya. Tiba-tiba Tatsuya datang untuk sengaja menemui Akio. Dia memberitahukan bahwa Eriko akan berangkat esok hari meninggalkan mereka semua. Dan untuk terakhir kalinya dia memperingati Akio untuk meninggalkan mobil iblis itu yang bisa mengancam nyawanya. Tapi dengan sikap yang sama, Akio tetap kekeh untuk memiliki mobil itu seutuhnya karena mobil itu merupakan obsesi dan impiannya selama ini. Walaupun sebetulnya Tatsuya punya perasaan yang sama karena dia juga sangat terobsesi dengan mobil iblis itu. Malam harinya Eriko kembali menemui Akio di bengkelnya sekedar untuk memberikannya makanan dan mengucapkan salam perpisahan atas keberangkatannya esok hari. Akio saat itu luluh dan berniat mengantarkannya pulang menggunakan mobil iblis. Noreo. Tanpa disangka ternyata Tatsuya udah standby di depan rumah Eriko dan sengaja menunggu mereka. Mungkin dia ngerasa cemburu kali ya, karena belakangan ini Eriko terlihat dekat dengan Akio yang brownies alias abrondong manis. Tapi saat Akio ngasih penjelasan sama Tatsuya, tiba-tiba Eriko mengendarai mobil iblis itu menggunakan kunci cadangan milik almarhum kakaknya. Kemudian Tatsuya dan Akio segera menyusulnya, yang ternyata saat itu Eriko menuju pelabuhan. Mereka berdua sangat khawatir karena mereka tahu jalan itu merupakan jalan buntu dan hanya mengarah ke laut. Ternyata Eriko berusaha melenyapkan mobil itu dengan cara membuangnya ke laut, tapi akhirnya Akio bisa menggagalkannya. Eriko menjelaskan dia hanya ingin menyudahi kisah kelam yang diakibatkan mobil iblis agar nggak ada korban lagi. Akio bisa mengerti perasaannya hingga dari sana dia akan menyelesaikan semua ini dengan cara balapan untuk yang terakhir kalinya bersama Tatsuya. Mereka akan membuktikan mitos itu karena balapan itu suatu pembuktian siapa yang aakan mati dan siapa yang akan selamat.
Akhirnya malam pembuktian itu pun tiba. Tatsuya sampai lebih dulu bersama Rena yang saat itu ingin sekali ikut balapan tapi nggak jadi. Dan Eriko saat itu betul-betul siap mendampingi Akio. Dia rela menunda keberangkatannya demi ikut balapan pembuktian itu. Dan tanpa banyak cekah pematuk, akhirnya balapan itu pun dimulai. 準備はいつでもいいぞ。俺もじきパパになった。 Tapi di awal balapan terlihat salah seorang sopir truk lagi merencanakan sesuatu agar bisa melakukan sabotase kepada para pembalap liar yang selama ini mengganggu mereka. Hingga saat mereka lagi gaspol dengan kecepatan penuh, tiba-tiba sebuah truk berusaha mencelakai Akio bersama Eriko. Dan kemudian... Tanpa diduga ternyata si tangkurak mobil iblis itu akhirnya meledak dan hancur. Walaupun Akio bersama Eriko berhasil menyelamatkan diri dan membuktikan bahwa mitos mobil iblis Z atau dalam bahasa Jepang disebut Akuma Z itu betul-betul nyata. Mobil itu seakan menolak siapapun yang mengendarainya dan berusaha mencelakai siapapun pemiliknya. Dan singkat cerita akhirnya Eriko pergi meninggalkan Jepang dan tinggal di negara Inggris untuk waktu yang lama. 確かに。 Akio pun tersadar dan kembali ke sekolah untuk menuntut ilmu yang seharusnya dia lakukan. Tapi pada suatu hari Tatsuya terlihat mengirimkan surat kepada Eriko. Dia memberitahukan bahwasanya mobil iblis itu kembali dibawa oleh Akio dan berusaha untuk menghidupkannya kembali. Dan tanpa diduga, 今でも君が横にいるような気がするよ。 tamat. Oke Brad, kira-kira ada saran atau request nggak film apa lagi yang berhubungan dengan mobil atau motor gitu? Coba ketik di kolom komentar ya Brad. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan kebut-kebutan di jalan umum. Dah gitu aja. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi hula atuh.